Di saat siang-siang bolong yang tenang, tiba-tiba ada wanita tua menyelinap masuk dari jendela. Dan hal tersebut tidak disadari gadis tadi, sehingga wanita tua itu pun leluasa masuk ke kamar. Gadis ini yang sebenarnya mulai merasa enakan setelah beberapa hari merasa sakit. Ia pun dikejutkan melihat wanita tua itu sudah berdiri di sampingnya. Dan wanita itu langsung memasukkan tangannya ke dalam mulut gadis itu. Gadis ini jadi tak bisa berteriak karena mulutnya tersumpal tangan wanita tua itu. Sementara ibu dan kakak gadis tadi tak mengetahui kejadian ini karena mereka sedang berada di dapur menyiapkan makan siang. Yang diincar wanita tua itu adalah mencabut satu gigi gadis ini. Karena konon katanya roh jahat jika ingin berpindah ke tubuh baru, maka memerlukan gigi dari tubuh orang yang akan dirasukinya itu. Dan akhirnya wanita tua itu berhasil mencabut satu gigi. Wanita tua itu tertawa senang, lalu mengecap darah yang ada pada gigi tersebut. Setelahnya barulah ia menelan gigi gadis itu. Barulah gadis itu bisa mengeluarkan suara walau hanya berupa rintihan. Ibu dan sang kakak pun mendengar suara gadis itu dan akhirnya mereka sadar ada yang tak beres. Sang ibu pun histeris ketika melihat ada wanita tua yang sudah ada di kamar anak gadisnya. Sang ibu menarik kasar wanita tua itu sementara sang kakak menolong adiknya. Sang ibu mendorong wanita itu sambil membentaknya supaya pergi. Wanita tua itu bukannya takut, malahan terus saja tertawa-tawa. Sampai-sampai sang ibu harus membawa kayu untuk mengusir wanita tua itu. Bersamaan dengan keributan tersebut, radio yang sejak tadi tidak mau hidup tiba-tiba berbunyi dan memutar sebuah lagu. Lagu yang sama saat sang kakak mulai melihat adiknya bersikap aneh. Sang ibu langsung menutup pintu saat wanita tua itu sudah keluar. Suara ketawa perempuan itu masih terdengar di depan rumah. Si ibu pun langsung stres mendengar suara tawa itu. Tak lama anak laki-laki keluarga ini datang dan ia membawa orang pintar. Si abang merasa sakit yang diderita adiknya bukanlah sakit biasa, karena semalam si abang melihat adiknya keluar rumah menuju pohon besar yang ada di dekat rumah. Namun saat dipanggil adiknya itu malah pingsan. Si abang pun melihat sekeliling dan berteriak siapa yang mencoba menyakiti adiknya supaya keluar. Dan tak lama si abang melihat ada wanita berambut panjang berpakaian hitam melintas. Pemuda itu segera mendekati pohon dan mengeluarkan tembakan, tapi malah wanita itu hilang. Tak lama wanita itu muncul lagi namun dengan rupa yang sangat menyeramkan. Si abang pun langsung menembak lagi, namun sosok wanita itu menghilang begitu saja. Hal itu abangnya ceritakan kepada adiknya si anak perempuan pertama. Gadis itu menggambarkan ciri-ciri wanita di pohon tersebut dan para saudara laki-lakinya terkejut karena ciri-cirinya sama dengan yang mereka lihat tadi. Gadis itu mengaku kalau ia